teman jahit ya, berkarya itu tanpa batas, walaupun kita berada di keterbatasan. Jadi berkarya aja terus. Cita-cita Kak Krisna emang pengen jadi desainer kah? Ya, Desainer? betul. Cita-citaku emang dari kecil sih, bisa dibilang dari SD. Terus awalnya itu aku tuh suka buat baju-baju Barbie gitu. Jahit Barbie? Ih, keren Gitu. Aku banget. memandang fashion design tuh gitu, berkesenian secara nyata di kanvas hidup gitu. Heran aku sebenarnya, kenapa di Kenapa? Indonesia nggak serame di luar? Kenapa nih? Apakah itu stigma yang memang ada dari Gini, dulu? iya Kayak gini. Hai teman jahit, kembali lagi bersama aku Ongki di Gope, Gosip Penjahit. Nah, seperti biasa kita bakal datengin tamu-tamu yang sangat istimewa banget nih. Nah, tamu kita kali ini aku datengin langsung dari Pulau Dewata. Kak Krisna. Hai teman jahit. Hai semuanya, ini Kak Krisna. Pasti kalian udah pada tahu nih, viral. Hai. Biasanya aku suka ngedesain plus aku kasih contoh kainnya gitu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Lulusan TA dengan karya terbaik. TA kan? Iya, betul. Wah, ceritain dong, ceritain aku Aduh. dong. Jadi, aku tuh kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar. Isi ISI Denpasar. Denpasar. Jadi itu untuk karya TA itu aku kebetulan jadi karya terbaik gitu. Itu karya apa sih Kak? Jadi itu TA kita tuh fashion design. Jadi kita buat 3 look busana, satu ready to wear, satu ready to wear deluxe, dan haute couture kayak gitu. Terus nanti itu tuh bakalan dipresentasiin, di fashion show-in gitu biasanya, karena sekarang kan pandemi, jadi nggak bisa fashion show, jadi sebatas presentasiin aja gitu. Tapi akan di fashion showin ya nanti? Udah lewat sih. Wah gile. Tapi Gitu. excited banget sih buat Iya lihat sih. hasilnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ceritain ke kita dong ceritanya Kak Krisna nih di dalam dunia fashion tuh seperti apa sih awal-awalnya? Oke, jadi awalnya tuh aku masuk ke dunia fashion gitu ya. Nah, jadi awalnya itu aku masuk dunia fashion itu dari kecil sih, bisa dibilang dari SD. Terus awalnya itu aku tuh suka buat baju-baju Barbie gitu. Jahit Barbie? Jahitin baju Barbie, boneka-boneka. Oh. Karena aku tuh nggak sering banget beli Barbie dulu. Terus aku nggak puas banget sama baju-baju yang ada di toko yang udah Yang langsung di dijual. Barbie-nya gitu. Kok ini bajunya tuh kayak nggak bagus Nggak gitu bagus. gitu. Makanya bikin sendiri. Makanya tuh aku coba-coba deh bikin sendiri dari kain-kain perca yang ada di rumah tuh. Aku jahit-jahit. Dulu tuh aku jahitnya pakai tangan tuh. Aku dari pas aku kecil SD Jahit tuh. manual. Jahit manual, aku jahit-jahit terus jadi indah tuh bajunya, cantik gitu kan jadinya. Bentar. Dari SD? Iya, dari SD. Widih, keren banget loh Iya bro. sih, gitu deh. Oh, terus lanjut Terus bro. dari SD tuh udah tuh buat baju Barbie, buat. Terus udah nih lulus SD tuh aku masuk SMP, aku beraniin diri deh tuh beli manekin tubuh Manekin tubuh wanita tuh. wanita. Terus aku buat deh tuh latihan gitu dikit-dikit, masih pakai tangan nih, belum beli mesin jahit. Iya, belum mesin jahit. Kayak di draperi gitu biar patungnya cantik gitu kan. Terus biar kelihatannya bagus gitu. Iya. Nah, udah tuh akhirnya lama-kelamaan tuh ibuku beliin mesin yang masih pakai kaki buat yang gerakin tuh loh, mesin singer. Mesin singer yang kepala hitam. Mesin singer itu aku coba-coba, aku nggak bisa pakai mesin gitu. Awal-awalnya tuh aku nggak bisa pakai mesin, terus deh tuh belajar jahit lurus, jahit yang belok-belok gitu-gitu kan belajarnya. Awal belajar jahit itu aku tuh belajar jahitnya itu lurus, belok-belok. Berarti otodidak dong? Iya, dari sempat awal? otodidak. Sempat otodidak dulu. Otodidak dulu, terus
aku tuh mulai kursus tuh selama 1 bulan. Mm-mm. Pas lulus SMA kan ada waktu jedanya tuh. Mm-mm. Aku tuh nggak mau tuh Sebelum yang kuliah. aku tuh nggak mau tuh diam banget kan liburan tuh biasa nggak Iya, ngapain kan. iya. Nunggu kuliah tuh aku jeda gitu. Kok bosan banget gitu. Mm. Mendingan deh kursus deh sebulan aja gitu kan. Mm-mm. Sambil nunggu waktu kuliahnya kan. Iya. Mulainya. Aku mulai tuh kursus buat awalnya tuh buat kemeja di kursus. Terus aku kan waktu kursus tuh ada waktunya ya dari jam 9 biasanya sampai jam 3 atau jam 2 gitu. Iya. Aku tuh kurang apa ya, merasa kurang waktu gitu aku buat nyelesain di kursus. Mm-mm. Terus di kursus tuh sampai rumah aku lagi jahit Jahit gitu. lagi. Kayaknya waktu libur SMA tuh aku kerjaannya jahit doang deh gitu. Tapi Baru berarti memang dipikir-pikir. udah ada niat dong. Iya dari sih udah itu. ada niat, emang Kenapa, Bro? suka banget. Suka banget. Aku tuh memandang sebuah fashion design atau Mm-mm. profesi dressmaker gitu ya istilahnya. Mm-mm. Itu tuh kayak kita berkesenian di Mm-mm. dalam kanvas hidup gitu loh. Sama kayak ngelukis kan kalau orang-orang tuh ngelukis di kanvas gitu kan. Iya. Terus kalau fashion design tuh kita tuh ngelukis di kanvas hidup bagaimana memperindah dan membuat seseorang tuh tampil mempesona gitu. Itu tuh sebagai karya seni juga sebenarnya gitu. Tapi nyata. Nyata bisa dipakai kan Dipakai. gitu. Ih, keren banget. Gitu. Aku memandang fashion design tuh gitu, berkesenian secara nyata di kanvas hidup gitu. Oh Gitu. gitu, gila ya. Tapi berarti dari SD, SMP, SMP, SMA, SMA. ini tiap hari lu ngejahit mulu, Bro. Ya tapi nggak seintens itu sih. Kayak ya ada waktu luang aku jarit, ada niat aku jarit gitu. Kayak pasti ada aja kesempatanku buat jarit tuh gitu. Nggak Oh, mungkin Jahit, Bro. jahit. Jahit. Oh, Jarit lu kira Jarit apaan? lagi. Jahit gitu. Jadi ya sebulan itu pasti ada aja yang aku buat gitu. Wow, keren banget. Tapi kalau boleh tahu, Bro, pas lu sekolah, apa lu ambil apa namanya SMK atau SMA fashion atau apapun itu? No, aku sekolahnya negeri SMA. SMA. Jadi nggak ada basic menjahitnya gitu. Kalau negeri kan gitu kan. Jurusanku lo IPS bukan tata busana. Ih, sama dong kita Heeh, IPS. iya IPS bro. Iya, nggak ngomong itu kan lu, Bro? Heeh. Nggak mau kan? Ya tapi menarik banget sih, gue pengen tanya. Lu dari awal itu otodidak, terus berarti lu kursus. Kursus 1 bulan setelah lu sekolah. Heeh, Abis itu lu kuliah fashion diisi. diisi. Nah, kenapa lu pilih harus kuliah fashion? Kenapa nggak kursus aja? Kenapa? Ya karena aku ya kalau kursus itu lebih ke mungkin ke teknik menjahitnya, ke bagaimana cara menjahit yang benar dan baik kayak gitu kan. Terus pengetahuan tentang mesin kayak gitu kan khusus. Kalau kuliah itu atau sekolah tata busana itu kita lebih memperdalami ilmu desainnya kayak gitu. Bagaimana cara kita membuat koleksi dengan alasan dan alur yang jelas gitu. Misalnya kita terinspirasi dari bunga mawar. Kita tuh bisa memperdalam bunga mawar itu biar kita tuh apa yang kita tuangkan dalam busana itu ada alasannya kayak gitu. Jadi nggak ngasal tempel gitu. Intinya kalau kuliah atau kuliah atau sekolah tata busana itu kita memperdalami ilmu desain gitu. Ya, jadi ibaratnya finishingnya lah ya. Ya setelah lu udah ada basic dari otodidak, terus kita kursus, habis itu masuk ke sekolah. Jadi di fashion design itu kalau di kampusku ya di ISI tuh kita dapat jahit juga dasar-dasar kampus. Kita tuh setiap semester tuh UAS istilahnya tuh kita harus buat baju kayak gitu. Dan Berarti kita tuh harus jahit sendiri, harus mau nggak mau kita tuh belajar jahit juga, nggak belajar desain juga. doang Iya, gitu. iya, semuanya dibelajarin ya. Soalnya bikin tugas juga pasti ujung-ujungnya ada yang seperti itu, mesti Iya. dijahit kan. Nah, tapi seneng dan sedihnya apa sih kalau misalnya di kuliahan? Ya kalau senengnya sih kita karena aku suka fashion design, jadi tuh aku suka enjoy aja gitu kan setiap tugasnya, setiap disuruh buat baju ini baju itu gitu. Tapi kalau dukanya sih kita tuh main di pengatur waktu gitu. Kita tuh apa tuh namanya pinter-pinter ngatur waktu kita gitu. Karena kan tugasnya itu nggak cuma materi satu doang. Pasti ada materi-materi lain dan semua materi itu ada tugasnya gitu. Jadi kayak aku tuh sukanya di bidang fashion desainnya dan jahitnya, terus ada mata kuliah yang lain kan. Iya. Nah itu tuh berasa kayak, aduh kok
gimana gitu kan, kayak Mm-mm. ada beban tersendiri itu harus menyelesaikan ini, sedangkan aku sukanya di mata kuliah ini, kayak gitu sih Itu dukanya susahnya, kayak dukanya. terus, paling dukanya lagi tuh kayak misalnya kita mau buat ciptain baju nih, terus nggak dapet bahan yang kita inginkan. Iya, Kita tuh kita tuh, nggak sesuai ini ya, nggak sesuai imajinasi kita, ekspektasi ya benar. gitu tuh udah gini nih, udah bingung nih nyari kemana nih, semua Iya. toko udah masuk nih, sampai sempat aku diusir lah gara-gara keluar masuk nggak beli bahan, Hah? sempat diusir sama aku sama teman-teman. Oh, Karena kan kita tuh mau nyiptain baju butuh survei bahan kan, bahan, kainnya biar iya. cocok gitu. Nah harus lihat-lihat dulu, terus kalau nggak cocok ya keluar lagi. Oh Terus gitu. besokannya rasanya di sana ada lagi masuk. Tapi di Bali itu banyak juga berarti ya toko kain gitu, Di banyak Bali nggak sih? banyak. Di daerah mana? Kalau di Denpasar itu daerah Pasar Badung, Jalan Sulawesi. Itu tuh ada kayak deretan ruko kain semua gitu. Oh, Khusus memang pusat jalannya itu. kainnya. Peralatan jahit juga di situ berarti? Kalau peralatan jahit tuh ada di Kayak jarum, Mencar sih, benang, apa tuh namanya, di beberapa di daerah? beberapa daerah kayak gitu. Oh Tapi masih gitu. daerah Denpasar. Cuma nggak jadi satu gitu. Oh, oke asli. Nah, setelah melakukan semua kegiatan itu, Mm-mm. dari semuanya kalau aku nilai, Kak Krisna ini tuh memang ada niatnya dari Iya. awal, ya kan? Heeh. Apa yang motivasiin Kak Krisna? Soalnya gini ya, yang susah itu kan niat, Heeh, niat banget. bener kan? Nah, apa yang motivasiin Kak Krisna? Jadi yang memotivasiku sih, you know lah, teman-teman jahit tuh aku mungkin kalau yang udah lihat TikTok aku, udah lihat IG aku tuh terlahir agak berbeda ya. Hmm, Aku tuh sebenarnya pengen nunjukin tuh kepada orang-orang, berkarya itu tuh tanpa batas walaupun kita tuh adanya di keterbatasan gitu. Jadi aku pengen walaupun aku terlihat seperti ini, aku tuh bisa gitu ngelakuin apa yang aku suka. Aku tuh bisa memperdalam ilmuku di apa yang aku suka gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa asal ngeremehin orang-orang yang mungkin berbeda iya, ada gitu. kekurangan. Aku tuh pengen ngebuktiin bahwa aku tuh memiliki bakat gitu, bakatku tuh istimewa gitu, bakatku tuh mempercantik dan memperindah orang lewat tanganku kayak gitu. Iya, itu yang bikin gue terinspirasi juga, bro. Jadi gini, for sharing aja. Jadi eh, paman gue juga Heeh. kekurangan gitu, tunanetra. Tapi memang semangatnya ini sama kayak lo, Iya. kurang lebih sama. Dia tetap sharing ke orang, tetap kasih kebaikan ke orang, share ilmunya gitu. Oh my god. Dan iya, Rinding cuy. Rinding dan cuy. dia baru aja pergi sih paman Ah. gue gara-gara COVID gitu. Jadi kebetulan kemarin kita ngadain MBI itu kan, menjahit bersama Indonesia. Thank you loh udah ikutan. Oh ya, aku sempat ikut Krisna. tuh. Terus gue lihat lu, gue lihat sosial media lu, dan wow, gue lihat semangat lu kayak membangkitkan gue dan tim gitu. Makanya Terima kasih. kita putusin untuk ngajak lu sini supaya teman-teman di luar sana juga termotivasi juga ya. Mungkin teman-teman yang ada kekurangan juga mungkin maupun yang seperti kita juga jadi bisa terinspirasi dengan Kak Krisna. Intinya harus semangat terus sih, jangan pernah menyerah, jangan dengerin kata orang. Yes. Jadiin kata orang itu sebagai motivasi kita secara alami, dari alam gitu. Iya, benar banget. Gue setuju banget. Bro, tapi ada gak sih, tapi sorry kita open minded aja ya kita ngobrol ya. Ada gak sih kesusahannya gitu bro? Maksudnya beratnya di saat lu kuliah fashion, yang kita tahu lu setiap hari harus datang, Iya. ya kan? Sedangkan dengan keadaan seperti ini, bagaimana lu menutupi itu semua bro? Iya. Jadi kan yang namanya aku tuh kan kuliah fashion. Iya. Dimana itu sangat erat hubungannya berkecimpung tuh di dunia permodelan juga kan. Iya, itu maksudku. Terus siapa sih yang nggak tahu kalau model-model itu tuh tubuhnya tuh bak perfecto numero uno. Kayak gitu. Terus sedangkan aku tuh nggak seperti mereka kan. Jadi aku sih nggak terlalu memikirkan itu ya, karena kan setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing kan. Iya. Belum tentu aja orang itu terlahir dengan tubuh yang sempurna, Betul. tapi karakter dan attitude-nya dia tuh kurang, orang-orang tuh bakalan
nggak memandang Nggak kesempurnaannya akan dipandang, dia. benar. Tapi kalau kita tuh memiliki kekurangan, tapi sikap kita baik, Baik. sikap kita ramah kepada orang, pasti orang itu nggak mungkin nggak ngelihat kekurangan kita. Iya. Pasti dia tuh selalu melihat kelebihan kita Kelebihannya dan gitu. diterima banyak orang juga ya. Jadi pede-pede aja gitu, kita tuh spesial gitu. Kita tuh memiliki keistimewaan masing-masing gitu, walaupun berada di orang-orang di sana bertubuh ini punya kelebihan ini itu. Iya. Kita tuh punya kok kelebihan, cuma mungkin ada orang yang belum menyadari Iya, kelebihannya. dan belum tahu cara mengutarakannya, Heeh. takut berekspresi Iya kan. betul. Nah, dan ada orang juga yang mungkin udah tahu, udah sadar nih kelebihannya ini gitu. Iya, benar. Jadi jangan pernah ngebandingin diri kita sama orang lain sih. Nggak ada habisnya, Bro. Nggak ada Kalau gitu ujungnya tuh nggak ya. ada ujungnya, bakalan nyiksa diri kita sendiri juga. Ujung-ujungnya malah kemakan sama waktu. Iya. Karena kan dunia nggak akan nungguin kita kan. Kita yang mengejar waktu. Kita bacain dulu nih, ada pertanyaan dari teman jahit yang kemarin Oke. kita udah sempat kompilasiin beberapa pertanyaan dari teman jahit. Nah, ini ada pertanyaannya. Oke, wow, teman jahit, thank you. Dari kakak apricot avocado ini. Alpukat. Alpukat, Bro. Dari kakak Alpukat ini. Siapa sih kiblat fashionnya Kak Krisna? Oke, siapa berarti itu desainer ya? Desainer. Aku sih punya beberapa kiblat desainerku, terutama yang di Indonesia. Kalau masalah gaun, evening, couture, aku tuh suka Texa Vario. Texa Vario. Iya, itu tuh karya-karyanya tuh haute couture, terus ala-ala klasik American gitu. Aku suka banget, mewah banget. Terus sama Ivan Gunawan. Master of Ivan Gunawan. Oh my god, aku pengen banget ketemu sebenarnya. Jadi itu panutan loh. Panutan banget, soalnya karya-karyanya itu menarik banget, terus original. Terus siapa sih yang nggak suka, siapa sih yang nggak tahu Super Mega Bintang? Tapi pas fashion show gitu kan kadang-kadang juga ada harusnya dulu. Iya, aku tuh sempat lihat fashion show-nya dia pas di acara Ketemu Bali Fashion Trend. Enggak. Kok gak ketemu? Enggak, soalnya aku nontonnya dari jauh. Tapi temanku ketemu, soalnya kan dia jadi dresser tuh. Oh, di dalam, di belakang panggung. Iya, terus aku lihatnya dari jauh aja gitu. Dresser tuh apa sih, Kak? Dresser itu sama fitter ya istilahnya itu. Apalagi tuh fitter. Jadi itu tuh kayak orang yang bertugas tuh untuk makein baju modelnya, ngurus-ngurusin baju modelnya, terus ngepas-ngepasin sama tubuh modelnya gitu, fitter namanya. Ini fitter atau dresser nih? Sama. Oh gitu. Jadi merangkap deh tuh, misalnya mau show, modelnya tuh kan perlu ada ganti baju kan untuk slot berikutnya. Itu tuh dibantu deh sama dresser gitu kayak. Tapi cepet-cepetan gak sih tuh? Iya, harus punya tangannya telaten banget kayak masang kancing bungkus tuh kan. Jadi setelah mereka runway, mereka putar balik, masuk. Udah dia diem aja gitu. Iya, diem aja, terus ada deh yang langsung dicopot resleting. Oh gitu. Itu harus anak fashion dong. Kalau di Bali sih mayoritas dari isi dipanggilnya. Oh, memang dari teman-teman di ditawarin. isi juga. Memang ditawarin. Yang masih kuliah mungkin ditawarin ya. Iya, kayak gitu. Kalau jurusan lain bisa? Bisa aja, cuma yang bagusnya kan yang lebih tahu fashion ya. Iya, yang memang udah mendalami ya, yang tahu teknik juga. Iya, ya kan? Karena kan yang tahu kain-kain juga, gimana caranya memperlakukan kain yang baik dan benar. Benar. Biar nggak rusak tuh baju desainer tuh berapa? Ya kecuali udah berpengalaman, ya kan. Berapa harganya? Ya takutnya kalau memang jurusan lain tiba-tiba nggak pernah megang kain, tau-taunya jadi fitter atau dresser, robek cuma lagi. ngincer uang doang. Iya, robek lagi. Ganti rugi dong. Repot. Wow, dan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, apa tuh? Kakak siapa nih? Swelo. Hai Swelo. Apa yang dilakukan Kak Krisna dalam masa stuck inspirasi buntu? Oke, jadi kalau setiap orang tuh pasti miliki ya. Beda-beda. Buntu, Tapi beda-beda caranya. Beda-beda, Kayak aku tuh kalau buntu itu aku tuh diam aja, istirahat aja, jangan memaksakan diri deh. Kalau emang lagi buntu jangan memaksakan diri tuh untuk ide itu masuk, nggak bisa. Jadi istirahat dulu. Istirahat, diam, tunggu kesambar petir, bangun lagi gitu ya. Oh, nggak. Kalau aku tuh kalau lagi buntu tuh aku biasanya tuh nonton tuh yang namanya fashion show siapa gitu di YouTube kan. Jadi kan kalau kita tuh kan bingung tuh mencari inspirasi, misalnya mau ciptain koleksi look yang gimana. Aku tuh kalau buntu tuh nonton fashion show siapa gitu misalnya. Terus
lihat-lihat Pinterest Iya, gitu, banyak. gambar-gambar banyak Mm-mm. banget. Terus kita tuh pasti dapat inspirasi dari itu. Kayak misalnya baju ini tuh aku suka lengannya bagus gitu. Mm-mm. Terus di Pinterest aku lihat bentuk lehernya bagus. Itu Iya, tuh bisa digabungin, bisa kita jadi gabungin. look yang Iya, baru gitu. tinggal dimodifikasi dikit. Tinggal dimodifikasi dikit, terus dapat deh ide baru. Terus intinya istirahat sambil nonton apa yang kita suka. Hmm. Bisa jadi karena inspirasi itu datang dari mana aja. Bisa kalau kita lihat bunga, kalau emang lagi ada inspirasi, itu bisa jadi Bisa ide jadi ide gitu. juga. Jadi Tapi aku penasaran ya, mungkin teman jahit juga penasaran. Keyword apa sih yang kakak cari kalau di Pinterest? Aku tuh biasanya nyari apa ya? Banyak sih, misalnya haute couture gitu. Haute Misalnya couture. aku kalau buntu tentang detail busana gitu, aku biasanya keywordnya haute couture detail gitu. Terus bidding gitu, misalnya kayak pemasangan payet-payet, teknik-teknik Iya, gitu. tergantung kita lagi pengen nyari Iya, apa tergantung kita sebenarnya. lagi pengen nyari apa gitu sih. Sebenarnya semuanya udah berlimpah ya di sana. Iya. Banyak gak sih kak sebenarnya Banyak ide-ide tuh? banget. Kalau kita mau nyari itu banyak banget. Tapi nih kak, selain dari Pinterest itu, ada nggak sih platform-platform lain yang memang jadi inspirasi motivasi ide buat kakak? Oke, selain dari Pinterest tuh kita tuh pasti bermain tuh di IG karena rame banget kan IG. Nah, kita follow aja tuh yang namanya akun-akun yang nge-share tentang jahit-menjahit, tentang fashion design, ilustrasi kayak gitu. Iya. Kita tuh perbanyak aja follow-follow yang gitu, jangan yang follow-follow yang aneh-aneh. Follow-follow Benar. follow aja yang Toxic ya. Iya, yang toxic. Mending follow yang mungkin aku lupa namanya, itu ada yang dari IG dari Rusia itu sering nge-share tentang pola-pola jahit. Kayak Pola-pola dari pola jahit. dasar terus dikembangin tuh jadi pola yang baru kayak gitu. Kayak intinya tuh kita follow-follow akun yang emang nge-share tentang fashion design, jahit sama ilustrasi kayak gitu. Tapi di Eropa juga banyak ya. Iya. Bro. Tapi kenapa di Indonesia kagak ada? Iya ya, heran aku sebenarnya. Kenapa di Indonesia nggak serame di luar? Kenapa nih? Apakah itu stigma yang memang ada dari Gini, dulu? Iya kayak gini begitu? sih, kalau dari aku, dari lingkungan aku dan teman-temanku sih, kebanyakan teman-teman mungkin atau orang-orang di luar sana takut mengekspresikan dirinya. Misalnya, Sebagai fashion designer gitu? Iya. Atau penjahit? enggak, Iya. dia tuh suka disebut fashion designer, cuma takut mempublikasikan karyanya dia, takut kepada komentar-komentar jahat orang. Ini nih jawabannya Gitu, baru nih. itu menjadi masalah kalau di lingkungan teman-teman aku. Mungkin di lingkungan kalian juga kayak gitu. Mungkin kalian yang nonton mungkin masih punya stigma gitu. Jadi iya sih bisa dikomentarin jelek ya. Mungkin itu yang takut. jadi down. Down duluan, padahal belum tentu orang-orang komentar seperti itu. Aduh netizen. Ketakutan gitu. Misalnya kita tuh buat ilustrasi nih, ilustrasi. Menurutku bagus, tapi upload nggak ya? Up nggak ya ke sosmed gitu? Tapi pernah kejadian nggak malu bro? Kayak gitu. Kalau Dihujat aku gitu. awal-awalnya sih, awal-awalnya. Ada. Jadi lu post sesuatu karya lu terus di komentar gitu? Untuk karyaku sih nggak ada ya. Selama ini tuh sebenarnya orang-orang tuh kalau mau lihat karya tuh nggak mungkin di judge negatif, pasti positif semua. Terus karena ketakutan dari awal yang belum tentu terkejadian, itu yang membuat orang-orang tuh mungkin nggak pede duluan gitu. Coba deh pede-pede aja. Apapun karya kalian, apapun bentuk hasil jadi karya kalian, upload aja. Santein. Iya sih, benar sih. Tapi selain santein itu, tips apa lagi sih yang bisa ya udah gitu, nggak usah mikirin omongan orang lah gitu. Intinya kuatin mental satu. Terus berkarya biar kalian tuh punya banyak karya. Pengalaman juga. Ya kan, dengan berkarya pengalaman. Iya, jadi pengalaman. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu sampai mana kemampuan kita gitu. Terus jangan takut gagal, karena kebanyakan orang misalnya mau belajar jahit nih. Jahit. Jahit. Iya, teman-teman. Si Jarit mana Jarit? Jarit. Jarit apa Jarwo? Jahit itu kebanyakan teman-teman apa tuh namanya? Takut gagal duluan. Takut makanya tuh orang-orang tuh nggak berani duluan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak aduh aku pengen nyoba baju kemeja nih tapi takut gagal gitu. Coba aja dulu gitu. Belajar aja pakai, misalnya aku tuh kalau belajar pola baru ya, aku tuh
pakai kain belacu dulu. Kain baju Heeh, untuk ngetes ya. ngetes, Coba. karena kan tekstur kain belacu tuh keset ya, mudah Mudah. dijarit, nggak licin kayak kain satin atau sutra gitu kan. Itu licin banget kan. kalau Jadinya satu. tuh kalau belacu tuh lebih gampang buat kita latihan, selain harganya juga terjangkau buat kita latihan gitu. Misalnya kalau kita nggak latihan, kita nggak tahu kesalahan kita sampai mana, nggak tahu kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Iya. Jadi jangan takut mencoba, terus latihan dan kuat mental kayak gitu. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal karya, di depan kita ini sudah ada karya-karyanya Kak Krisna. Oke. Nah, ini yang paling hebat yang mana nih, Bro? Semuanya yang sih mana ya? hebat sih, Semua ada bingung cerita juga. sih. Semua ada cerita. Yang ini yang tugas akhir? Bukan. Bukan. Yang tugas akhir tuh mungkin di Yang ini, laptop Bang. aku. Ini Bang. ini. Kalau ini yang Tapi baju. ini yang bajunya desainnya tuh aku kayaknya di rumah deh. Oh, gitu. Heeh. Awalnya didesain kayak begini. Iya, awalnya didesain kayak gitu. Jadi selain kita tuh udah punya ide, terus kita ngumpulin keyword dari research and searching. Kita kasih unjuk dulu teman Oke, jahitnya. kayak gitu Tuh, teman-teman. mantap. Yeay. Nah, ini stepnya gimana nih, Kak? Jadi stepnya itu kita tuh kalau buat Awal ya. kalau buat fashion design gitu, step-stepnya. Jadi kalau buat ilustrasi itu kita tuh buat kerangkanya dulu. Kerangka Jadi badan. kita buat kerangka badannya dulu kosongan tanpa busananya. Terus baru kita tambahin deh tuh sesuaiin sama. Ini ya, kerangka Ya, badannya. ini tuh skate-nya dulu. Oh, ini skate ya. Ini udah di luar udah next step dari kerangka badan Iya. ya yang ini tuh. Ini Jadi udah kita tuh buat itu dulu. tinggal diwarnain ya. Iya, Ini. terus coba deh kita lihat dari jauh gitu. Karena kan dari deket tuh kayak oke, terus dari jauh dulu lihat gitu. Kalau bagus ya kita tuh step selanjutnya itu ditegasin garisnya pakai drawing pen. Nah, ini tuh Yang kayak koleksi. spidol itu bukan Iya. sih drawing pen ya? Ini tuh koleksi pertama aku BTW yang merah ini. Pertamanya begini. Iya. Pertamanya begini, teman Ini jahit. ilustrasinya. Ini Ini. pasangannya sama ini, cuma beda desain, cuma sama gitu. Ini pertama kali, maksudnya pertama kali Kakak gambar? Enggak, pertama kali aku mencoba menjadiin nyata apa yang aku gambar. Oh, gitu. Berarti ini Gitu. ada nyatanya bajunya nih. Ada nyatanya di rumah. Ih, keren. Tapi kebetulan aku bawanya yang desainnya berbeda. desainnya beda, Ada di sana cuma nggak diwarna sih. nggak diwarna. Langsung dibikin So, di polanya skate-skate aja, aja skate gitu, aja terus dan bikin polanya ya. Tapi dari semua gambar yang ada di sini ada nggak sih satu gambar yang menurut Kakak meaningful? Aku tuh karena ini sih, yang ini tapi. Yang mana? Nah, ini tuh Kenapa gambar yang pertama kali nggak pertama kali sih, aku tuh kayak pas buat ini, pas ini jadi, pas waktu kuliah, aku tuh merasa, Ini ya ayo tebak. Papua. Betul, ini Ya tuh kan? dari kebudayaan Papua. Aku tuh Iya. terinspirasi dari rumah adat suku Papua namanya kalau nggak salah Honai. Iya, Honai atasnya kan. Heeh. Ih, keren banget. Jadi ini tuh kayak, oh my god, aku bisa bikin gini gitu aku kemarin. bajunya kayak- mana? Ada, jadi. Bro. Ini tuh desain doang, nggak jadi bajunya. Ayo dong bikin dong. Iya sih, pengen. Cuma kayaknya agak lama ya kalau bikin yang gini-gini. Iya sih. Ini Dicicil-cicil soalnya sih. ada rajutan. Ini Iya, apa ini sih? tuh kayak, Kalau dijadi nyata tuh apa? ini tuh aku pengennya buat kayak bulu-bulu gitu, tapi yang agak kasar. Aku tuh pengennya tuh kayak lepasin tali rami, kalau nggak salah, tali yang kayak dari karung tuh loh, Oh. yang coklat. yang Aku tuh coklat. pengen lepasin itu biar jadi kayak bulu tapi kasar. Tapi Terus kalau pengen pakai pasang di pakai sini. kayak benang gitu yang silver hijau juga bagus Iya tuh jadinya kan. bagus. Asal banyak sih benangnya. Sebanyak harus tumpuk-tumpuk gitu. Ini tuh pertama kali aku kayak aku sampai bisa bikin gini. Aku tuh kayak kemampuanku tuh berasa ternaikkan gitu semenjak aku gambar ini. Ini tuh aku buatnya tiga look. 3 look. Ini yang Oh, itu. pertama. Oh, tapi konsepnya sama, ada Iya. bulu-bulu itu konsep Papua ya. Iya, konsep Papua. Ih, ini ada. Desain developmentnya ada Oh ada my 3 God. desain development kayak gitu, teman Ais. jahit. Ai, Kalian harus ai. semangat, pasti bisa. Intinya tuh latihan terus. Ini tugas kuliah bukan sih, Bro? Ya, ini tuh tugas kuliah dulu. Dulu Mm-mm. awal-awal kuliah. Awal-awal kuliah. Jadi Pertengahan sih, jadi pas lu belajar 1 bulan itu udah diajarin gambar lu juga dong? belum. Kalau nggak salah itu belajar gambar mulai dari semester 2. Ya berarti gampang dong bro aslinya ya kalau ada niat. Iya, gampang banget. 2 semester cuman 1 tahun di sana ya?
Apa hitungannya di 4 sana? semester sih kalau nggak salah. 4 semester. 1 tahunnya. 1 tahun 4. Oh ya 3 bulanan berarti. Heeh. 4 bulan apa 3 bulan? 3 bulan ya? Iya ya kalau nggak salah ya. Lupa no. Oh, enggak, soalnya kan beda-beda di setiap sekolah. Kalau Iya. inter sama enggak kan beda. Ada yang 6 Oh. bulan, ada yang 4 bulan, 3 bulan, 3 bulan plus 1 bulan libur gitu kan juga Kalau ada. di ISI tuh sama kayak kampus-kampus lain negeri yang lain sih jadwalnya. Ya ampun. Kayak gitu guys. Kalian harus aku kalau di Tapi aku pengen deh challenge Heeh. kamu. Ayo Ya. dong kamu buat. kayak ayo. gini. Ini keren banget Nanti nih. kita buat ilustrasi bersama Iya. Atau bajunya dong. atau bajunya. Aduh. Wow, ini kalau kamu di sana bikin begini, aku datang deh. Beneran. Ini aku reviewin nih baju kamu nih. Nggak usah review mesin lagi. Wih, keren banget. Iya sih. Mana Mungkin satu suatu lagi? saat bisa aku wujudin. Amin. Wow, amin. Kayak gitu guys. Papua. Keren. Manai. Nah, sekarang kita bahas karya yang berhasil mendapat penghargaan karya terbaik lulusan 1. tahun 2000 ini baru lulus. baru lulus nih Deh. sekarang. Ya, gue baru tahu gue. Baru banget lulus sekitar berapa minggu yang lalu. Congratulations dong berarti. Yeay, terima kasih. Wow, keren banget. Berapa lama? Aku Kuliah. kuliahnya itu kalau nggak salah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Hampir 4 tahun. Cepet terus hasil lu terbaik. Ya, Lu keren amin. juga. Jadi mana yang terbaik, yang itu apa yang ini? Jadi yang karya terbaik itu yang itu sebelah sana. Ini yang ada lukisan bordiran. Kalau di Bali itu namanya makhluk buta kale ya. Pokoknya intinya makhluk yang seram kayak raksasa gitu. Bentar ya. Ini benerin mic biar Ya benerin dulu. Iya. Sambil gue mau ngintip Ini nih. aku mau Sorry benerin juga ya. nih sini. Ya. Wow, ini dibordir. Ya itu di bordir. Pakai mesin bordir. Pakai mesin bordir. Bordir sendiri. Enggak, itu aku bordirnya tuh di tempat khusus bordir. Berapa lama ini, Kak? Jadinya cepet sih 3 harian. Soalnya kan aku bordirnya di sini ya di Jakarta. Terus Oh, dikirim jadi ke Bali. gitu. Jadi lu kirim bahan mentahnya. Enggak, aku kirim desainnya. Terus Terus bahannya dia dari mana? bahannya emang udah ada dari sana. Tinggal dia tuh bordir doang gitu. Terus pas jadi dikirim ke Bali. Ini proses pembuatan satu baju ini berapa lama, bro? Tiga look ya. Aslinya tuh kayak 1 semesteran. Ini Ya itu teknik manipulasi tekstil. apa bro namanya bro? Manipulasi tekstil. Manipulasi tekstil. Tekstil, teksmo gitu istilah kerennya mah. Ini kalau di kamera kelihatan gak sih ini? Ya jadi itu ngewujudin tekstur-tekstur ala-ala Bro itu. coba di zoom dikit ya bro ini bro. Ini jadi lipetan-lipetan ya? Ya itu dipasang satu-satu. Satu-satu? Heeh. Satu-satu dijahit semua? Iya. Ya ampun keren banget. Itu yang bikin lama itu sih masang itunya. Iya ini juga ada payet-payetnya. Iya. Ini tapi ditempel atau di payet? Ini tempel ya bro? Ini payet tempel ya, Tempel ya? Swarovski. Iya. Berarti diistrika. Terus dilapis full. Nggak boleh ada. Ini ada konsep baju daerahnya nggak sih? Ya ini tuh aku terinspirasi dari kebudayaan daerah. Di Bali. Di daerahku, daerah Selat Karangasem. Jadi ada apa namanya itu social culture, kayak budaya tradisi siar sarang. Apa tuh? Tradisi siar sarang itu kayak tradisi orang-orang tuh perang pakai yang daun aren. Daun aren tuh kayak disusun kayak apa itu namanya kayak kerucut, itu dilempar-lempar tuh, saling lempar gitu dia. Saling lempar ke orang gitu. Sampai sarang itu hancur gitu. Ini dah aku wujudin di lengannya kayak gini dah persis sarangnya itu kayak di lengan tuh. Kayak susunan Jadi kalau daun. Gitu. Ini tuh susunan daun aren. Gitu ceritanya. Jadi aku transfer ke fashion design tuh jadinya kayak gini. Pakai Bro ini manipulasi habis tekstil. berapa bahan? Habisnya sih untuk manipulasi tekstilnya itu lumayan habis ya. Kayak mungkin 4 meteran. Karena kan dipotong-potong kecil kan. Oh. Untuk satu baju ini. Iya, dan ini bahannya ada bahan katun juga ya? Katun kan? Ini apa kayak toyobo gitu sama gak sih? Sama ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Bebas sih, ya penting ada seratnya. Terus ingat potongnya tuh miring ya guys kalau mau nimbulin
serat-serat, teman jahit tuh motong kainnya tuh harus miring biar bagus, serat yang keluar tuh biar Loh, bagus. jadi nggak rata dong? Iya kayak gitu dah jadinya. Kalau misalnya kita motong Maksud lu gini, motongnya tiras, gini ya? miring kainnya tuh dipotong miring, kan kain tuh bentuknya kayak gini kan, Ah, ah. mereng gitu motongnya. Oh Gitu. gitu. Jadi Baru belakangnya dipotong lagi ya, biar dia iya, lurus ya di ujungnya ya. Di depannya dia kelihatannya lurus gitu. iya. Oh, Ditempel satu-satu itu sih. iya, ini dijahit satu-satu kan. Mm-mm. Tapi gue lihat lu pengalaman banget ya jahit ya. Ya Lu karena pakai mesin apa, Bro? Kalau di itu? aku pas kuliah awal-awal tuh aku mulai dari, kan aku nggak bisa tuh make yang tadi diceritain tuh Iya. Singer itu. Heeh. Aku tuh ganti pakai mesin portable. Portable. Mereknya kalau nggak salah Messina gitu ya. Messina. Heeh, Oke. mereknya Messina. Terus aku ganti pas mau TA ini, Mm-mm. aku ganti pakai mesin jack. Jack ya kalau nggak salah. Industrial. Iya. pakai mesin itu. Berarti udah ada usaha nih. Nggak mungkin kalau nggak ada usaha nih. Ya usaha kecil-kecilan sih Tuh teman kan jahit. Krisna Adi Busana. Iya sih Nah. guys, gitu. Wow, jadi ceritain dong bro. Ini lu bikin berarti desain aja atau tentang apa yang lu bikin nih? Baju apa? Jadi aku sih Dress kah? fokusnya tuh ke dress ya, sama Mm-mm. yang semi-semi kutur sedikit gitu. Hah? Aku tuh suka buat dress-dress kayak wedding, kayak Sweet Seventeen gitu mungkin. Hmm. Terus aku sering juga kayak disewa-sewa. Soalnya aku buat karya, terus aku foto, terus aku sewain gitu guys, teman jahitku di rumah. Dan dipakai ke ini acara-acara. Ini acara KLG di kampus, aku tuh Oh. sempat fashion show di sana gitu. Terus dipakai juga kayak duta-duta kampus kayak Iya. gitu di acara-acara Grand Final, Grand Joget Final. Bagus, STP Bali. Iya. Oh berarti, ini teman-teman teman jahit yang pengen lihat karya-karyanya Kak Krisna, jangan lupa juga nih buat follow Instagramnya Iya, Kakak boleh. yang kita Silakan. cantumin, dan Krisna Adi Busana juga kita cantumin nanti di Boleh. description box di bawah. Tapi aku lebih sering post karya aku tuh di lewat IG story kayak gitu. IG Aku tuh story. jarang yang ini aja, aku jarang nih aku aktifnya. Soalnya aku lebih sering, rencananya sih dekat-dekat ini aku upload semua koleksiku sih. Kesini, Krisna ini ya, Krisna Adi Busana. Soalnya aku lagi kayak di foto-fotoin aja dulu kayak gitu. Ya lagi kan baru lulus. Ini kan Jadi, berarti sebelum lulus lo udah ini bikin. sebelum lulus nih cukup aktif. Setelah aku kuliah dan sibuk TA, aku stop bentar gitu. Oh gitu. Setelah aku lulus aku mau lanjut aja deh. Tapi yang gue bingung ya kalau bikin apa namanya dress gitu. Mm-mm. Cara lu nentuin harga tuh gimana sih bro? Jadi aku tergantung aplikasi yang aku buat sih, kayak detailnya. Detailnya. Semakin banyak buyer kan semakin Prosesnya makin lama. Terus cara perawatannya juga berbeda gitu, biar awet payetnya kan. Oh. Jadi kalau aku sewain itu agak mahal kalau yang gaun berpayet gitu. Beda kalau ready to wear kayak gitu, buat fashion show yang ready to wear gitu, aku lebih murah gitu. Oh nice, keren Itu banget. tergantung detailnya sih teman jahit. Berarti nih lu bro, berarti lu udah jam terbang lu bisa dibilang kan udah lumayan dong. Ya kalau dibandingin yang lain sih mungkin Udah berapa nggak tahun terlalu tuh? ya. Udah berapa tahun berarti? Kalau dihitung dari SMP, SD. SD dihitung dong. Iya sih, Yang pas boleh. jahit tangan ya kan. Itu aja 6 tahun. 6 tahun. Dari kelas 1 SD. Enggak sih, dari kelas 5-an. Kelas 5. Total berarti udah 10 tahun ada dong. Ya, ada mungkin. Ada kan? Nah, terus lu sekarang udah buka bisnis Adi Busana itu. Nah, sebenarnya tantangan paling besar buka bisnis fashion tuh apa sih? Tantangan paling besar itu tuh kayak mungkin menemukan sesuatu yang menarik dari bisnis kita ya. Kayak nemuin apa sih yang jadi spesial dari yang lain kayak gitu. Biar orang lain tuh, biar orang lain tuh yang ngelihat tuh langsung tahu, oh ini karyanya si ini gitu. Itu yang paling susah menurutku ketemunya. Identitinya, identiknya. Iya. Ya. Itu sih paling susah nemuinnya, karena kan kalau kita mau mencari kayak karakter diri kita dalam dunia fashion itu, kita tuh butuh waktu. Kita tuh butuh latihan, butuh
Ya kayak dibilang tadi tuh jam terbang. Iya. Semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita tahu jenis-jenis fashion, semakin tahu deh kita, semakin jati dirinya kita tuh mau lebih kemana kayak gitu. Iya. Misalnya kita tuh perlu tahu kayak ready to wear itu apa, couture tuh apa, deluxe tuh apa, terus style-style juga kita butuh tahu. Karena kan kita nggak tahu bahwa kita tuh ternyata nyaman di style A nih. Terus berarti karakter kita tuh adanya di A kayak gitu. Butuh mencari tahu lebih dalam gitu. Iya. Gak instan tuh kayak karakter diri tuh nggak bisa instan dicari. Langsung jadi, ketemuin. langsung bisa juga nggak bisa. Nggak bisa, Pasti harus ada latihan. waktu, ya kan? Wow, ini ada pertanyaan lagi nih Oke. dari teman jahit. Mana dia pertanyaannya? Mana tuh? Cara kembangkan bisnis fashion. Cara dari Kak Rina Susanti Rin 97. Wah, tahun 97. 97 kita sama, hai. Lu apa, Bro? 97 Apa? Desember. Gue Desember. Aku tanggal 25. Aku 10. Berarti semi-semi kita. Iya, semi-semi Sagittarius nih. sama Capricorn. Capricorn. Oh. Walah. Pas Natal berarti lo. Iya. Wah, keren. Cara Oke. kembangkan bisnis fashion, cara menghadapi customer bawel tukang nawar. Oke. Oke. Derita lo. Butuh berpikir nih, takut salah ngomong nih. Cara tukang nawar. Sensitif banget. Tadi kalau yang cara kembangkan bisnis fashion kita udah rangkum tadi, ya kan? Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Nah, cara menghadapi customer bawel, tukang nawar, mungkin Kak kok ini kurang ngukur sedikit, Kak ini kurang dikit nih, kurang ini. Gimana cara mengatasinya? Oke, jadi kan kita tuh sebagai penjahit ya, pasti dapat aja tuh istilahnya yang customer yang begitu tuh, Ya, karakternya tuh begitulah. pasti ada. Terus pasti enggak selancar itu kita jadi tukang jahit kan. Misalnya kita buat kebaya nih kan, kalau di Bali tuh kebaya itu kan rame Ribet. banget ya. Terus harus press body lah, harus ini, harus itu. Nah, kebanyakan customer yang bawel itu tuh ibu-ibu. Ibu-ibu yang bawel. Ngomong-ngomong. Nggak mau ngomong. Aduh, ngomong nih. Oke, terus. Oke. Jadi mohon maaf ya teman jahit yang mungkin Ibu-ibu. ibu-ibu. Jadi kalau aku sih ngadepin yang bawel itu tuh disabar-sabarin aja, jangan dia tuh nada tinggi, kita tuh jangan nada tinggi, kita tuh nada rendah. Kalau kita semakin merendah menghadapi orang yang bawel, yang nadanya tinggi menjentak-jentak emosi gitu, pasti lama-kelamaan ya emosi itu akan turun. Iya, betul. Nyesuaiin nada kita gitu. Kalau Iya. kita tuh terus hadapinnya tuh dengan santai, slow gitu. Iya. Masih lama-kelamaan bawel-bawelannya customer itu pasti menurun gitu. Iya, betul. Jadi, oh ya Bu, maaf. Apalagi gitu mereka ya. customer kan. Iya, harus hati-hati banget soalnya kan kalau kita tuh dapat pengalaman customer dapat pengalaman buruk di tempat kita, Iya. bisa jadi dia tuh cerita. Karena kan mulut ke mulut itu tuh sangat cepet ya Cepat. beritanya Iya, gitu. betul. Jadi kita harus sabar-sabarin. Itu marketing manual, Bro, namanya. Marketing manual. Apa tuh kita harus sabar-sabarin, terus Mbak jangan lupa bilang maaf-maaf aja yang Maaf, banyak. itu penting. Maaf-maaf aja. Maaf Bu, akan saya perbaiki gituin aja. Terus ukur ulang aja, terus bilang apanya yang akan diperbaiki. Terus kamu harus teman-teman jahit itu harus bilang, Bu ini kalau dijahit seperti ini akan jadi seperti ini. Langsung Iya. kita tuh edukasi customer kita biar nggak Ada salah paham. solusi juga jadinya. Kita ngasih solusi. Misalnya dia customer kita tuh pengen ngecilin pinggangnya, tapi pinggulnya tuh nggak ada gitu. Otomatis kan lurus tapi pengen biar membentuk gitu kan. Iya. Itu kan biasanya pengen gitu tuh. Kita langsung edukasi aja, Bu, karena tubuh ibu proporsinya seperti ini, jadi kalau mau dijahit seperti ini akan jadinya seperti itu kayak gitu lah. Iya, kurang bagus. Jadi kita ngasih tahu, mungkin kan mereka yang menjadi customer juga belum tahu ya, belum ngerti di bidangnya gitu loh. Makanya kita sebagai yang ngerti kita harus mengedukasi mereka dan menyarankan mereka seperti ini, seperti ini. Betul, kayak gitu. Edukasi secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung, benar. Nah, Oke. ada lagi nih, apa yang menjadi tantangan bisnis fashion? Tadi udah. Problem apa nih? Nggak kelihatan nih. Problem apa lagi?
Ada problem Gimana cara apa mengatasi lagi? problem? Gimana cara mengatasi problemnya? Problem apa nih? Selain problem-problem tadi yang mungkin emak bawel tadi, ya Heeh. kan? Ada nggak problem-problem lain supaya mereka yang baru terjun di bisnis fashion itu dapat inspirasi, pencerahan dari Kak Krisna gitu untuk mengatasi problem itu? Oke, jadi intinya tuh harus berani ya, misalnya baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, Mm-mm. mau membuka pertama kali nih, Mm-mm. pasti kan ada takutnya tuh ada banyak problem-problem gitu kan. Iya, Takut termasuk emak bawel. Mm-mm. mak bawel itu, terus Mm-mm. takut jadinya kurang bagus atau Iya. apa. Intinya tuh sebelum membuka bisnis fashion itu, kita tuh buat portofolio kita dulu. Kita tuh bakalan Portofolio, hasil ya jadi hasil ya. jadi. Kita tuh tunjukin aja Karyanya. dulu, Mm-mm. tunjukin aja dulu ke sosial media. Mm-mm. Jangan takut komentar orang apapun itu, jangan takut seperti yang tadi itu. Mm-mm. Tunjukin aja deh. Maka kalau emang orang-orang yang membenci kita ada, berarti itu bukan target market kita. Benar, nggak usah dipusingin. Jangan dipusingin. Berarti orang yang mencintai karya kita tuh itu aja target market kita. Fokus aja sama orang-orang yang mencintai kita gitu. Terus kayak berani, terus buat portofolio, berani meng-up ke sosial media. Latihan dulu sebelum membuka secara profesional. Iya. Misalnya mau buka jasa jahit celana nih. Buat dulu celana, enak nggak dipakai gitu. Iya. Terus benar. kalau mau buat kebaya, buat aja dulu latihan kebaya gitu. Iya. Memang kuncinya tuh sebenarnya tuh cuma satu. satu. Mau bisnis apapun, yang penting kita punya niatnya. Punya latihan sering, ya kan. Baru usaha. Salah coba lagi, udah. Iya. Karena nggak ada yang instan di dunia ini, harus ada kegagalan, bangkit, bangun lagi. Benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dua pertanyaan terakhir dari teman Jahit. Kakak AZZA, Azuhar. Cita-cita Kak Krisna emang pengen jadi desainer kah? Ya, Desainer? Betul. Cita-citaku emang dari kecil tuh emang suka dan ingin jadi desainer. Karena aku tuh suka berkesenian ya. Dari kecil tuh aku suka sering kayak lomba-lomba lukis, lomba-lomba puisi, menyanyi. Kayak aku tuh emang terlahir untuk mungkin berkesenian. Nah, berhubung di dunia seni. Betul banget. Berhubung aku suka menghias seseorang biar jadi cantik, biar jadi menawan. Itu yang menjadi aku pengen jadi desainer, karena aku pengen mempercantik diri orang. Tapi itu cita-cita kan? Dan sekarang sudah jadi desainer. Ya, little designer. Kalau gue tanya impian lo apa bro? Beda lo impian lo. Impianku tuh pengen buat fashion show. Iya. Sebagai desainer kan pasti kepingin impiannya tuh buka show kan. Tahu gue. Yang awal lo keluar di tengah dulu kan. Akhir juga pas closing lo keluar. Itu desainernya yang buat kan biasanya. Iya. Iya kan? Kalau panggungnya keren itu tuh kayak kepuasan tersendiri seorang fashion designer tuh, kayak nunjukin hasil karya-karyanya. Sekaligus tuh kalau fashion show itu kita nunjukin skill kita. Semakin unik karya kita, berarti orang memandang tuh skill kita tuh semakin bagus gitu. Di saat itu juga? Di saat fashion show itu kayak pameran. Oh enggak kan? Maksudnya hasil karya hasil karyanya bukan pas dibikin gitu kan. Kayak gitu. Tapi kapan lo mau bro? Ya semoga ya, doakan teman Jahit. Aku Tapi undang kalian semua. Tapi target dong, pengen tahu gue. Apa ya? Berapa tahun lagi? Jalan. 2. Ya mungkin ya jalanin aja deh dulu. Tapi kalau di sana itu kalau kayak runway fashion gitu ya, fashion show gitu, ada yang di pinggir pantai juga kan waktu itu? Ada, tergantung konsepnya. Tergantung konsepnya. Kalau beachwear mungkin masuknya ke pantai. Ya kalau gaun-gaun di pantai nyangkut orang mah. Kan tapi itu mahal kan bro. Ya kalau buat show gitu pagelaran tunggal ya mahal sih. Pagelaran butuh modal. Sponsor. Kontak gue ya. Nanti pasti. Butuh gitu gua sih. Bakal jadi sponsor lo pertama bro. Kayak gitu. Next nih, satu pertanyaan terakhir. Siapa yang apa sih yang jadi motivasi atau yang bikin Kak Krisna semangat untuk bekerja? Mana tuh?
Itu yang dari Saras Kirana Putri itu ya? Dari kakak Saraswati Kirana Putri. Itu teman aku. Oh, temennya perhatian banget Teman sih. aku Saras. Wah, dan Sama-sama fashion design juga, tapi Sarasnya Isi. lebih ke make up ya. isi. Oh, Hai Saras. dan ini kita post di teman jahit. Berarti sudah menjadi teman jahit. Iya. Wow, Iya. berarti gara-gara Kak Krisna ikut MBI waktu itu pasti. Semoga. Amin. Ayo Kak, apa sih yang menjadi motivasi atau yang bikin Kak Krisna semangat untuk berkarya? Sarangai. Sarangai. Oke, jadi motivasi aku tuh kayak seperti yang aku bilang tadi ya, pengen menunjukin kepada orang-orang yang meremehkan bahwa aku tuh memiliki sesuatu yang berharga di diriku. Itu motivasiku. Terus aku juga pengen membanggakan orang tua aku pastinya yang sudah sangat sportif hadapi anaknya, Iya. selalu mendukung semua. Betul. Apapun yang aku lakukan didukung. Kemarin aku sempet nih kayak kalau orang tuaku mendukung dengan cara kayak aku tuh pengen, aku kan di Bali panggilnya ibu tuh sama aji. Iya. Nah, kainku telah kok bahasa Bali Nggak jadinya apa-apa nih. dong, ditranslate dong. Pengen denger juga aku bahasa Balinya. Bu, kain yangi telah kan gitu. Artinya apa tuh? Bu, sama Aji, kainku habis. Aku pengen dong beliin dikit aja gitu kan. Minta ke ibu beliin kain. Datang segulung. 1 bal. Itu sih wujud kecintaan orang tuaku kepada anaknya. Iya, Terus amal. dengan hal itu aku tuh makin termotivasi pengen membalas budi ke mereka kayak gitu. Wow, keren Soalnya mereka tuh selalu mendukung aku kayak gitu. Terus apa lagi tadi lupa. Motivasi. Jadi speechless gue aja kemana-mana. Sweet juga ya nyokap lu ya berarti. Gitu. Kalau bokap juga dukung. Iya dukung. Semua Anyway, dukung. kalau nyokap juga suka fashion gini, dunia Enggak. fashion suka. Di keluarga aku tuh nggak ada yang terjun ke fashion, aku aja. Pertama kali. Dikatain aneh gak lu? Di aneh sih enggak ya, cuma di Awal-awal pasti dibilang gini gak? Ngapain Iya, sih adek gitu. Iya, enggak sih. Panggilnya apa? Adek? Kadek. Iya. Kadek. Karena kan Kenapa anak nomor Kadek? 2 kan. Oh iya, Kadek kenapa sih harus fashion design Kadek? Gitu. Kalau kayak gitu sih enggak ya, soalnya aku dari SD udah tahu anaknya tuh suka yang baju-baju gitu. Makanya keren sih. Makanya arahnya di sini secara tidak langsung. Soalnya orang tuaku nggak pernah ngarahin anaknya biar jadi apa gitu. Nggak maksa. Nggak maksa. Tapi mau kalau emang kamu mau jadi ini ya orang tua selalu mendukung gitu. Iya benar. Gitu Saras. Yang terakhir, pesan-pesan buat teman jahit yang masih maju mundur mau ambil fashion design. Oke teman jahit. Jadi pesan-pesanku mah sebenarnya kalau emang udah ada niat, udah ada bakat, sebenarnya nggak perlu ambil fashion design untuk belajar dulu. Belajar tuh di mana aja. Belajar tuh inspirasi tuh bisa datang dari mana aja, tergantung kitanya. Rajin-rajin latihan. Kalau misalnya mau kepingin masuk ke Fashion Design Institute atau sekolah fashion design tuh, masuk aja. Kita tuh pasti bakalan bisa kok. Pasti pasti diajarin kok nantinya. Sama dosen-dosennya. Sama dosennya, jangan takut. Karena aku awal pertama kali kuliah di fashion design, aku dari SMA loh. Dan teman-temanku yang sekelas tuh dari SMK. Otomatis kan gitu. kemampuan Beda lah kita tuh kemampuannya. beda. Tapi dengan semangatku, aku terus belajar, aku terus latihan sampai kalau dihitung lemari mah karyaku yang gagal udah selemari. Cuma karena berani untuk gagal, terus mencoba, jadinya pasti bisa gitu. Karena kita tuh ingat teman jahit ya, berkarya itu tanpa batas, walaupun kita berada di keterbatasan. Jadi berkarya aja terus gitu. Berkarya tanpa batas walaupun kita berada di keterbatasan. Semangat terus pokoknya, terus mencoba, jangan takut gagal. Wow, ya teman jahit ingat. Bro, gue lupa tanya tadi. Lu kuliah kan mahal. Enggak juga sih. Karena mungkin isi negeri ya. Jadi kalau dibilang mahal sih enggak terlalu sama yang
institut-institut yang lain. Kalau institut yang lain sih nggak tahu ya. Kalau di Institut Seni Indonesia Denpasar, masalah UKT itu cukup meringankan. Meringankan. Cuma biaya tugas kali ya. Oh, biaya Biaya tugas yang tugasnya butuh agak effort ini. yang lebih gitu. Iya sih. Itu kok berasa jadi duta kampus ya? Iya ya, bentar lagi. Iya. Kak, 1 semester berapa di sana? 1 semester kalau aku tergantung gini ya. Kalau aku dapatnya tuh 1.750.000 Ih, murah dong. untuk fashion design. Murah dong. Itu termasuk murah loh. Itu per semester. Itu per semester. Diisi Denpasar. Ya kita tuh udah dapat ilmu ya banyak. Soalnya banyak banget yang ngomong ya. Kayak takut. Mahal. Enggak kok guys ya, teman jahit enggak mahal. Mahal. Nah sekarang gini deh. Jangan Umpama takut. ada teman jahit yang gak mau, belum bisa untuk kuliah fashion. Karena kan mungkin dananya belum ada. Mereka butuh usaha dulu atau seperti apa. Nah kalau kursus ini range harganya berapa sih? Nah kalau di Bali tuh aku sempat kursus ya sebulan yang tadi aku bilang Iya, tuh. Itu tuh di daerahku Karangasem, Bali. Karangasem, Itu tuh kayak rata-rata kalau di Bali ya, kalau misalnya kursus mau buat kebaya atau mau kursus buat kemeja, celana yang gitu-gitu, itu tuh cuma start dari 3 juta sampai bisa gitu. Hah? Murah kan kalau dibanding yang lain? 3 juta. 3 jetong 3 juta aja. seumur hidup nih. Seumur hidup tuh sampai bisa, pokoknya kalau belum bisa-bisa ya terus aja. Nggak bayar lagi. Gak ada batasnya, gak ada batas pertemuan, datang tinggal datang. Gurunya banyak. Gurunya banyak, asistennya juga banyak. Gurunya 1, asistennya banyak. Pegawainya itu. Oh, mereka juga bantu-bantuin. Mereka bantu-bantuin juga. Nah, kalau bahan-bahannya untuk belajar kita bawa sendiri dong. Cuma emang murah ya, termasuk lah ya 3 juta. Itu tuh kita belajar jahitnya. Belajar teknik jahit. Belum mendalami dunia desain gitu. Oh. Jadi kalau pengen langsung terjun ke bisnis, kepengen tailoring, kursus yang itu. Iya. Cuma kan mungkin kenapa mahal kursus yang lain, mungkin tergantung ilmu yang dibagikan mungkin ya. Iya mungkin. Tergantung seberapa dalam, seberapa banyak ilmu yang dibagikan. Nah kalau itu tadi namanya apa bro? Aku tuh kursus di Ari Mulia, Karangasem. Ari Mulia Karangasem, Google Maps ada ya? Ada pasti, ya. coba cari-cari dah. Tapi kalau yang paling top di Bali apa sih? Kalau kursus gitu fashion? Kalau yang paling top tuh kursus ya, bukan institut. Kayak institut ya jelas lah ya. Iya benar. Kalau di Bali tuh aku sering dengar Susan Budi Harjo kalau nggak salah. Ini yang terkenal, yang mantap ya? Yang mantap gitu. Terus apalagi ya, banyak sih. Lupa berarti sih, itu kalau kursus yang tempat lu itu banyak juga bule-bule tuh. Kan mereka kan suka soalnya. Ya kalau di tempatku tuh banyak yang seumuran aku sih, pas aku kursus di sana di tempatku yang kemarin. Rame ya. Kebanyakan yang seumuran sih. Gitu. Karena memilih nggak untuk lanjut, jadinya mereka untuk kursus gitu. Gitu. Memilih kursus gitu. Kursus terus aja. Dan sampai menghasilkan mungkin itu yang kayak gue bilang. Sampai menghasilkan, mereka sebenarnya pengen bro kuliah gue rasa. Ya kan sampai dia kursus terus menghasilkan, udah kekumpul baru mungkin kuliah ya. Gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut guys, belajar dari rumah pun bisa kok, dari YouTube tuh banyak. Nanti kalau gambar lu ada kursus kan ya? Kalau gambar sih aku sendiri. Dari kuliah? Dari SMA udah mulai gambar. Terus dipatenin sama kuliah? Iya, diasah lagi gitu. Ini sih dari tadi gue paling greget sama nih gambar yang ada bulu-bulunya nih. Lo ajarin gue nih ya. Oke, nanti. Berani gak lo? Berani dong. Berani kan? Boleh. Nanti kita ala-ala tutorial. Jadinya kotak-kotak. Gue pengen ngajak lo deh ke satu tempat. Kalau lu di Bali tuh lu beli perlengkapan gambar tuh di mana? Boleh nyebut gak sih? Boleh, ya? Boleh dong. Boleh. Aku tuh di Denpasar ya, kan aku tuh kuliahnya di Denpasar. Kalau di daerah Denpasar beli alat kayak gambar, pen, kan? warna, terus perdesainan gitulah, perseni-senian gitu, art gitu. Ada nama satu tokonya itu namanya Tondo Art Bali. Daerah bro? Daerah Renon. Tondo Art Bali, daerah Renon. Ada di sana, di Renon. Itu ada paling komplit lah ya. Iya, semua mahasiswa tuh rata-rata ke sana sih. Oh nyarinya. gitu. Nah kalau di Jakarta nih,
Kalau di Jakarta, gue mau Di mana ajak lo tuh? ke Artland. Wow, kayak apa tuh? Pernah denger nggak? Kayak apa tuh? Ini kayak pusat perbelanjaan alat-alat craft terbesar di sini, bro. Wow. Dan dia punya banyak cabang. Tapi kita sekali ini kita mau datengin cabang yang paling gede. Wow, Ada di kota Tangerang. Kota Tangerang. Jadi kita mau beli alat-alat warna tuh di sana tuh. Iya, dan dia hebatnya ada tempat buat nggambar. Oh, kita langsung gambar di sana. Iya, jadi Oh, gue wow. langsung palak lu, ajarin gue. Tutorial. Langsung kita Cek. tutorial cek di sana. Oke nggak? Oke dong. Oke teman jahit, nantikan episode lanjutan karena aku langsung culik nih Kak Krisna mumpung lagi di Jakarta buat ngajarin aku gambar. Mantep banget kan? Yeay, See you excited. in the next episode. Oke? Aku lebih banyak ngerespon yang membuli karena biar mereka tuh kena mental. Gitu. Mengapa masih menaruh hati padahal ku Sebenarnya mudah kalau mau coba. ya, intinya harus coba-coba terus sih, nggak Iya. mungkin sekali belajar langsung bisa gitu. Nggak bisa. Tapi aku senang banget hari ini aku akhirnya seumur hidup aku bisa